Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat ornamen pada aplikasi SketchUp. Di sini saya menggunakan aplikasi SketchUp Pro versi tahun 2021. Baik, di sini kita bisa langsung saja klik untuk SketchUp Pro-nya. Ya, di sini kita bisa langsung melihat tampilan awal dari aplikasi SketchUp versi 2021 yang saya gunakan. Langsung saja, di sini kita pilih pada template simple dengan satuan meter. Kemudian, sebelum kita melakukan pemodelan ornamen, kita perlu untuk mengubah satuan terlebih dahulu. Kita pergi ke panel window, pada model info, pada measure units yang length kita ubah menjadi cm, dan pada bagian kamera kita ubah perspektif atau sudut pandang kita menjadi tampak depan. Nah, untuk gambar orang ini atau skala manusia ini akan saya hilangkan saja, namun itu bebas, terserah kalian akan dihapus atau tidak. Langsung saja di sini kita mulai pemodelan ornamen sederhana. Di sini saya akan menggunakan shapes yang rectangle dengan ukuran 150 x 200 cm. Kita tarik dari bawah. Kita ketikkan angkanya 150 titik koma 200. Nah, angkanya ada di bawah sini ya tadi ya. 150 titik koma 200 enter, maka otomatis akan seperti ini. Jika kita ukur, maka sudah pas ya, 150 dikali 200. Kemudian kita akan membuat garis tengah menggunakan lines. Nah, pada SketchUp untuk membuat garis tengah di sini sudah langsung ada ya midpoint-nya, baik garis vertikal maupun horizontal. Maka saya akan menarik garis dari bawah sini ke atas. Kemudian dari atas sini saya akan membuat garis sejauh 50 cm karena saya akan membuat busur menggunakan arch. Oke, seperti ini kiranya. Ya, setelah itu dihapus saja bagian ini. Kemudian saya akan menduplikasi garis tengah ini dengan cara klik M, geser, namun kita harus klik Ctrl untuk mempertahankan objek sebelumnya, dan kita akan menduplikasi objek tersebut sejauh 10 cm, kemudian ke sini. Tadi 10 berarti 20 cm. Baik, klik space atau spasi. Kemudian di sini saya akan mulai untuk membuat bentuk dari ornamen yang akan kita rancang dengan membuat segitiga menggunakan lines. Di sini kita mulai dari bagian tengah bawah, tarik ke atas sejauh 10, kita ketikkan 10. Kemudian kita bisa cari di sini hasil tadi. Ya, betul ini ya. 10 kita buat segitiga terbalik di sini. Ya, seperti itu. Kemudian bagian tengah dihapus. Saya akan membuat segitiga lain di sebelah atasnya. Maka saya akan menduplikasi dengan cara klik 2 kali pada bagian segitiga, ketik M, tarik ke atas, jangan lupa untuk klik Ctrl, bawa ke atas sejauh 30 cm. Kemudian saya akan memutar segitiga tersebut dengan cara
bagian tengahnya. Kita klik 2 kali, klik kanan, kemudian klik flip along atau memutar searah dengan blue direction atau direksi atau bidang yang berwarna biru. Sumbu yang biru ini ya, di sumbu biru, sumbu hijau, sumbu merah. Nah, kemudian karena ada lubang, saya tambal terlebih dahulu. Kemudian karena dua segitiga ini saling menimpa satu sama lain, saya akan menghapus salah satu segitiga, dan saya juga akan menghapus bagian dalam segitiga ini hingga membentuk bangun datar berupa segi 6. Kemudian bangun segi 6 ini akan saya copy dengan klik 2 kali, klik M, enter, jangan lupa untuk Ctrl, dan kita akan mengcopy hingga bagian atas pada garis tengah ini. Baik, setelah itu kita buat garis menggunakan lines seperti ini di sepanjang objek yang akan kita jadikan ornamen. Baik, setelah itu hapus untuk garis-garis yang tidak terpakai. Untuk garis ini dibiarkan saja. Kemudian salah satunya dihapus. Klik 2 kali pada salah satu bangun datar segi 6. Kemudian saya akan move ke salah satu bagian, dan lupa di Ctrl. Saya akan move ke arah bagian tengah sini, bagian tengah antara sini. Bagaimana caranya? Ingat, setiap pemodelan SketchUp pasti terdapat midpoint. Maka dari itu, jarak dari sini ke sini juga terdapat midpoint. Nah, cara untuk mengetahui yang midpoint yang ada di tengah ini adalah kita tarik garis dari midpoint sebelah kiri ke midpoint atas, maka didapatkan garis tengahnya seperti ini. Kemudian saya copy lagi, jangan lupa klik Ctrl dan copy terus sampai ke atas. Ya, setelah itu kita bisa langsung menghapus garis-garis bantu yang sudah tidak terpakai ya. Kemudian kita hapus bagian pinggir ini agar kita lebih memfokuskan ke bagian kanan pemodelan. Setelah didapat seperti ini, kemudian kita buat offset sejauh 1 cm pada tiap bangun datar yang ada. Seperti ini, kita klik offset, klik dan klik 1.
sejauh 1 cm saja. Buat di setiap bangun datar. Nah, setelah itu kita dapat melihat bahwa masing-masing ini memiliki jarak 2 cm berarti ya. Namun untuk pinggir ini bagian bawah tentunya masih sejauh 1 cm. Maka dari itu kita bisa menambahkan garis ya, sejauh 1 cm. Nah, kemudian ketika kita sudah memodelkan bagian pinggir yang nantinya akan dijadikan pemodelan 3D, hapus garis-garis bantu yang ada di sini. Seperti ini. Udah ada ya. Baik, semuanya sudah dihapus. Kemudian kita menghapus bagian dalam ini ya, agar berlubang. Jadi kita bisa klik shift dan klik bersamaan dengan objek yang akan dipilih. Nah, setelah di-delete, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Oh, ada kurang satu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tambahan. Oke, setelah membuat pemodelan seperti ini, kita copy keseluruhan, kita select keseluruhan, kemudian kita move ke sebelah kanan, jangan lupa untuk klik ctrl, dan sebelum biru-birunya hilang atau sebelum kita mengklik hal lain, kita klik kanan, klik along, dan klik right direction. Dekatkan. Nah, inilah hasil dari pemodelan
ornamen sederhana, namun ini belum selesai tentunya. Kita hapus bagian yang ada di tengah-tengah ini ya. Kan ada seperti kesatuan ya antara bagian yang kiri tadi dan yang kanan. Jadi kita hapus dulu agar dilihatnya enak. Setelah kita hapus bagian-bagian yang tidak terpakainya, kemudian kita bisa meng-push pull ornamen ini agar terlihat lebih 3D atau lebih hidup. Nah, bisa seperti itu ya. Kita push pull sejauh 10 aja ya, biar nggak jauhan. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan membuat figura dari ornamen ini. Bukan figura ya. Kita akan membuat bagian pinggir atau tepi dari ornamen tersebut. Caranya, kita kembali ke tampak depan. Kemudian kita pilih keseluruhan ini menjadi group, make group. Kemudian kita buat rectangle. Dan jangan lupa kita juga memiliki busur. Coba di kemudian kita hapus ya. Kemudian di sini kita bisa offset keluar kita offset sejauh 10 cm. Baik. Kemudian kita menggunakan orbit atau klik pada mouse yang ada di bagian tengah agar kita bisa melihat tampak belakangnya. Menggunakan push pull, kita tarik ke belakang. Ini ukuran aslinya ya, sampai sini. Kemudian tambahan sebanyak 6 cm. Begitu juga yang di belakang. Kemudian kita hapus. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Kita bisa mengubah ornamen ini menjadi memiliki material-material lain, misalkan memiliki material kayu. Di sini ada landscaping
fencing, kemudian ada wood atau kayu, kita ingin membuat ornamennya membentuk seperti kayu seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk temboknya akan diubah juga menjadi warna putih atau kuning seperti itu. Nah, inilah hasil dari ornamen sederhana yang telah kita buat. Ornamen ini bisa digunakan sebagai pembatas ruangan, sebagai ornamen murni pada sebuah bangunan yang tidak memiliki makna tersendiri, atau hanya sebagai pelihat saja seperti itu. Juga bisa dijadikan rak dan lain-lain. Itu fungsi dari ornamen yang kita buat pada hari ini. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk mempelajari dan mendapatkan ilmu-ilmu baru setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.